perbanyakkan olehmu daripada menyebut nama Allah Ta'ala. Tidak 1000, 10.000 pun diperintah. Tidak 10.000, satu kali juga ada nilai. Jadi putarannya bukan karena jumlah nilainya yang 1000, 10.000 yang terlarang. Caranya baca, kalau satu salah, satu pun jangan, apalagi 1000. Dan istilah itu saya nggak ngerti. Apa itu arti 1000? Saya nggak ngerti. Anta, ana, anta, lung, draun, lung. Bagaimana lung, gada, lung? Allah itu ada, tapi tidak ada terkait sesuatu. Nggak ada zaman, nggak ada tempat, nggak ada kaifiat, nggak ada. Kapan? Dulu, sekarang. Wahwal ana alama alaihi kana. Sekarang juga begitu. Adat urang Aceh niku. Boh kita ke baik pada thau. Pakan baik pada thau ka boh kita ke karena dia lebih pada thau ke rawa kan kata Allah wa barakatuh. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumit tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sadaqallahul azim. Sebagai langkah yang pertama, marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam yang berbahagia dan di tempat yang sangat mulia kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sedikit pun tidak ada mendapat keuntungan, hanya setiap saat mendapat keuntungan dengan tanpa bekerja. Artinya masjid merupakan salah satu daripada tempat yang bisa mendapat keuntungan tanpa kerja, yaitu dengan melalui kita berniat i'tikaf, karena ini merupakan tempat yang disediakan untuk masjid, tanpa berzikir dan tidak melakukan ibadah lain, hanya semata-mata duduk, pahala diberikan oleh Allah. Apalagi semenjak kita masuk, sudah berapa kali dan berapa macam ibadah yang kita lakukan, baik dengan salat sunnahnya, dengan salat fardunya, dengan zikirnya dan hal-hal yang lain. Tentu saja pertemuan kita dalam ruangan yang mulia mendapat keuntungan gandaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mari pula kita alamatkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli dan sahabat sekalian yang kami muliakan, para guru kami dari pimpinan dayah Abi, Walidi, Walid, Abu dan seluruh pimpinan-pimpinan dayah dan pimpinan balai pengajian yang kami muliakan. Yang terhormat Bapak-bapak sebagai pengurus Masjid Takarrub, yang merupakan salah satu daripada nama yang sangat terharu. Artinya diberi nama oleh almarhum dulu Masjid Takarrub. Artinya memang dia itu merupakan tempat yang mulia, tapi dengan duduk dia masuk dalam masjid, mendekatkan diri dengan Allah. Artinya salah satu daripada jalan untuk manusia itu dekat dengan Allah adalah dengan menduduk dan masuk, kemudian adalah beribadah di dalam masjid ini. Karena demikian diberi nama masjid ini oleh beliau almarhum dulu dengan Masjid At-Taqarrub. Artinya masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kepada abi-abi dan pimpinan-pimpinan organisasi Sirul Muqtadin, organisasi Al-Tastafi, yang pada malam ini merupakan salah satu daripada malam pengajian yang diperkasai oleh pimpinan-pimpinan Tastafi yang ada di Medan. Hanya Tastafi itu adalah berangkat daripada sumber yang dasar yang semula yang berbahagia, yaitu adalah yang berangkat dari Aceh, sehingga Tastafi ini merupakan salah satu daripada aliran yang dikembangkan melalui susunan kata-kata tiga, Tastafi. Dalam intinya adalah isi di dalam Tastafi itu adalah tasawufnya, dan yang kedua di dalamnya adalah tauhidnya,
dan di dalamnya adalah fiqhnya. Inilah yang merupakan kajian pada malam yang berbahagia ini. Yang kita kaji adalah dalam 3 dan tidak keluar dari 3 bingkai. Kajian di bidang adalah tauhid, kajian di bidang tasawuf, dan kajian di bidang fikih. Maka karenanya yang kita kaji itu apa? Yang kita kaji itu adalah hukum yang sudah ada. Apalagi yang telah disampaikan oleh Abi tadi, kalimat yang disimpan, adapun pemikiran yang telah memang dilalui oleh almarhum Babu di Kemala. Seluruh Quran itu adalah di dalamnya 3. Adakala yang kaitannya dengan akidah, adakala yang kaitannya dengan syariah, bahkan justru adakala yang akidahnya yang menyangkut dengan adalah akhlak. Maka dengan sendirinya adalah 3 perkara inilah memang tersebut di dalam Al-Quran. Hanya kita mengkaji. Quran itu adalah kalam Allah yang kadim. Lalu kita kaji, bukan kita kaji yang menyangkut dengan hukum akidah supaya hukum akidah itu ada. Tetapi bagaimana kita kaji adalah bagaimana yang sudah ada. Karena kajian-kajian 3 macam ini adalah terutama kajian yang menyangkut dengan adalah akidah. Yang kita kaji adalah bagaimana barang yang sudah ada, bukan yang kita kaji supaya ada. Kalau yang dikaji semua ada, sama dengan kajian itu hasil produk manusia. Tetapi yang kita kaji bagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala, yang kita kaji itu adalah ciptaan dan adalah hukum yang diturunkan oleh Allah. Karenanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, Innad din indallahil Islam. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Lalu kemudian raditu bil islami dina. Dan kemudian Islam itu sampai di mana? Atmamtu alaikum ni'mati hingga akhir. Menggambarkan yang bahwa Islam itu adalah ilmu Allah. Dan Islam itu agama yang diridai oleh Tuhan. Dan Islam itu tidak ada satu sedikit pun memang dia masih ada ketinggalan. Artinya apa? Tidak bisa memikir dan bisa terpikir. Tidak bisa kita pikir, jangan terpikir. Yang bahwa Islam itu adalah tidak layak, tidak seimbang dengan teknologi dan alam maju. Kalau masih berpikir Islam tidak layak dengan alam maju, maka pikiran tersebut perlu sedikit dirubah. Kenapa? Karena yang pertama adalah pikiran manusia itu adalah pikiran terbatas. Kenapa pikiran manusia itu terbatas? Maka kemudian karena manusia pikiran terbatas, karena dia adalah dasar manusia itu makhluk terbatas. Lalu hasil ciptaan manusia juga terbatas. Akhirnya adalah berlaku yang diciptakan juga terbatas. Karena manusia merupakan makhluk yang terbatas, lalu akalnya juga harus terbatas. Lalu kemudian daya pikirnya juga terbatas. Apa yang dipikir juga terbatas. Akhirnya saya ulangi, apa yang telah dihasil dia berlakunya terbatas. Kalau memang agama ini tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman, sama dengan yang pikir yang turunkan agama itu adalah zat yang terbatas. Kalau yang menurunkan agama zat yang terbatas, sama dengan dia apa yang diturunkan itu juga terbatas. Kalau yang diturunkan dia itu terbatas, maka masa berlakunya terbatas. Sudah sama manusia dengan Allah Ta'ala. Maka karenanya secara adalah terus terang kita meyakini, jangan tergambar dan jangan teringat yang bahwa agama tidak cocok dengan perkembangan zaman. Karena agama itu bukan ciptaan manusia, tetapi agama itu adalah ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang jamaah Tastafi dan jamaah muslimin yang dirahmati Allah. Maka karena demikian, apabila kita hidup di alam yang dulunya adalah kita anggap yang bahwa Islam itu agak jauh dengan pemikiran manusia. Kalaulah dulunya yang menyatakan yang bahwa Isa itu adalah manusia dan rasulnya tidak punya anak, agak sedikit dalam pemikiran, enggak mungkin. Kemudian kalaulah ada kemungkinan timbul akan pemikirannya agak salah. Sehari demi sehari, habis hari ganti dengan minggu, selesai minggu masuk dalam 1 bulan, habis berjalan bulan akan masuk dalam 1 tahun,
Tahun tambah tahun akan jadi kurun satu masa 100 tahun. Lalu kemudian apa yang dikatakan Isa itu anak Allah yang kita anggap dulunya agak sedikit jauh dengan pemikiran, hari ini adalah lebih dekat. Siapakah yang mendekatkan itu? Bukan karena ayat Quran pertama, tapi alam sendiri yang mendekatkan. Artinya apa? Apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dulu kita belum sampai. Semakin hari cerdasnya manusia, semakin ia yang dikatakan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena dulu kita masih belum bisa melihat. Semakin sehari semakin jelas, semakin sehari semakin jauh, semakin terang, semakin sehari semakin bisa nampak. Sekarang kalaulah umpamanya di daerah masing-masing provinsi, kalaulah provinsinya akan dikembangkan peternakan, masuklah provinsi Aceh kalau sana, provinsi Sumatera Utara yang ada di sini. Kalau dulu kalau ingin dikembangkan hayawan yang memang berasal daripada bibit unggul, enggak boleh tidak harus dibawa adalah bibit yang dari bibit unggul. Istilahnya kita ambil lembu unggul, kita bawa pulang ke Sumatera Utara. Kita ambil lembu unggul, kita bawa pulang kepada daerah Aceh. Sampai di situ adalah kita kawini antara binatang dengan binatang ini. Lahirlah adalah lembu yang unggul, karena adalah kita ambil dari lembu dan bibit yang unggul. Sekarang enggak perlu. Bibit unggul adalah yang diambil, tetapi adalah lembu unggul enggak usah bawa pulang kemari. Lalu adalah menteri peternakan, mereka itu mengambil bibit unggul yang ada. Kemudian setiba di masing-masing provinsi dikembangkan apa? Ingin mereka itu menyampaikan sebagai adalah menteri peternakan, mana lembu yang layak dikembangkan bibit unggul. Lalu bupatinya, camatnya, kemukimnya, kesyiknya menyiapkan ini adalah lembu-lembu yang siap dikembangkan bibit unggul. Lalu apa yang dikerjakan? Mereka itu menyuntik, disuntik pada lembu yang ada di sini. Lalu kemudian 2 bulan, 3 bulan dinyatakan bagaimana perkembangan suntikan saya kemarin. Nampaknya Pak Menteri sudah ada reaksi dan ada perkembangan. 6 bulan kemudian dinyatakan memang lembu yang Bapak suntik telah lahir seorang lembu yang memang dia unggul. Lalu yang waktu hari H, kalau lembu itu sudah lahir, kita bertemu dengan Pak Menteri. Pak Menteri, dengan hormat dan terima kasih, yang ingin saya tanya, anak lembu yang lahir anak menteri atau anak lembu? Tolong Bapak jawab. Anak menteri atau anak lembu? Kalau kita katakan, Bapak, anak Bapak sudah lahir. Anak Bapak sudah lahir. Menyebab Aceh, tadi mengundang ibini hurungan aku. Kita dikejar. Kau ya, biadab. Katakan itu anak saya. Kalau manusia aja kita katakan kena yang suntik anak Bapak. Kenapa Allah tak marah mengatakan Isa anak Tuhan? Apakah sebodoh manusia Allah? Maka semakin sekarang iya, enggak perlu ingat apakah Allah Ta'ala itu punya anak. Enggak usah fikirlah. Kalau masih fikir masih kolot sekali cara pemikirannya. Manusia sudah bisa. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, dulunya masih kita ingat, mungkinkah malaikat kiraman katibin itu menulis semua manusia? Karena kiraman katibin kiri kanan ditulis oleh malaikat. Lalu bertanya, mungkinkah ditulis? Jangankan kita memikir skop dunia, skop medan saja, manusia yang berlalu lalang sini sana sini, kapan ditulis? Agak sedikit jauh dengan pemikiran. Tetapi sekarang adalah ini, Bapak ini ada ini, begini pegangnya. Kita memang berjalan berpegang di tangan. Rekaman CCTV itu apa nampaknya? Di mana mall, di mana bank, di mana semua ada rekaman CCTV. Semua yang itu direkam, enggak usah jalan-jalan. Nah, payah pindah-pindah CCTV gagah itu tidak perlu. Kalau enggak perlu, apakah Allah sama dengan produk ini? Lalu harus lari malaikat ke Medan, harus lari ke Sumatera Barat, harus lari Provinsi Aceh supaya terekam kerja manusia. Sungguh enggak perlu. Tetapi Allah dalam tubuh kita membuat satu memang alat benda. Lalu di tangan malaikat berdiri malaikat. Enggak usah jalan malaikat kiraman katibin. Pegang itu aja. Semuanya direkam semuanya. Inilah kira-kira rekaman ini yang akan dipernampakkan pada hari. Apa maknanya? Semakin ya Islam. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, dengan karena yang demikian adalah kita mau cari kelemahan dan kesalahan Islam. Enggak usah cari. Kita mau cari kelemahan dan kesalahan Islam bagaikan kita cari orang mandi enggak punya anak.
Cari adalah orang yang enggak punya anak, cari cucunya mana, enggak usah cari habis waktu. Kenapa? Karena barang yang tidak ada kita cari, enggak usah cari dapat. Beginilah kita mencari ini. Lalu yang kedua, manusia ini adalah kita yakini adalah Allah itu ada. Apakah dengan keyakinan kita Allah itu ada? Kalau dengan keyakinan kita baru ngaku Allah itu ada, sebelum manusia dijadikan ini apakah belum ada Allah? Sehingga enggak ada yang ngaku lalu benda akhirnya Tuhan enggak ada. Tetapi apa juga? Kenapa juga kita mengakui Allah itu ada? Jangan berpikir supaya ada. Kalau pikiran-pemikiran yang memikir kita yakini ada Allah supaya ada, enggak usah pikir. Apa juga? Kenapa kita mikir Allah itu ada, mengaku Allah itu ada? Justru karena Allah itu ada. Inilah kecerdasan otaknya manusia. Kenapa wajib kita mengakui Allah itu ada? Jawabannya singkat saja, karena Dia itu ada. Kenapa kita wajib mengakui Allah enggak punya anak? Karena Dia enggak punya anak. Tetapi kita cari mengaku supaya tidak punya anak. Kita cari supaya Dia ada. Baru enggak punya anak, baru Dia ada, hari pengakuan kita. Ini agak hari. Maka karenanya para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, beginilah Allah menjadikan. Lalu hal ini Allah mewajibkan kepada hambanya, kamu harus tahu, kamu harus mengerti siapa yang ciptakan dan siapa saya. Maka karena demikian saudara jemaah yang terhormat, tasawuf adalah mengambil peran. Apa tasawuf mengambil peran? Mempernampakkan hal tersebut dengan dirinya adalah majlis-majlis pengajian, sehingga dalam majlis pengajian via dan melalui perkasai tasawuf yang agak jauh dengan kita sedikit dekat, yang tidak sedikit tersembunyi sedikit terang, yang sedikit jauh kira-kira yang enggak jelas tambah jelas. Kalau demikian, bila sudah nampak, apakah pada waktu itu baru ada? Kalau sudah jelas, ada waktu itu baru ada. Tetapi kenapa juga jelas? Karena pesawatnya turun, nampaknya 450 orang di dalam. Semasih pesawat di udara, kita mau nanya berapa orang bisa duduk? 2 orang pun enggak muat dia. Tapi begitu turun, maka baru kita lihat yang turun. Berapa orang? 300, 450. Belum kita lihat Boeing-Boeing yang besar di Saudi. Kemudian karena kenapa besar? Sudah nampak sedekat-dekatnya, baru kita ketahui rupanya pesawat yang terbang di udara beginilah besarnya, beginilah caranya. Maka dengan karena yang demikian kita baru yakini dan mengakui yang bahwa agama adalah baru kita ngakui kita dengan mendekatkan diri, buka nampak. Jamaah yang terhormat, oleh karena yang demikian, manusia adalah diutus oleh Allah Ta'ala sebagai makhluk, dijadikan makhluk yang terindah. Tapi jangan lupa, indah apa? Indah dalam kejadian. Tidak mesti indah dalam kejadian, dia akan indah di dalam penilaian. Indah dalam kejadian dengan indah dalam penilaian. Di mana garis perbedaan? Indah dalam kejadian dengan indah di dalam penilaian. Indah dalam kejadian enggak usah kerja. Indah dalam penilaian harus campur dengan usaha. Kalau begitu Allah bicara laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu apa? Allah bicara laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menyatakan manusia itu makhluk yang terindah. Indah dari mana? Indah dalam sisi adalah kejadian. Kalau dalam sisi kejadian, manusia itu dijadikan oleh Allah dalam makhluk yang terindah. Di mana perbedaan manusia dengan mukmin dengan kaum mukmin? Sama. Di mana perbedaan manusia yang memang manusia yang taat dengan asih? Sama. Di mana perbedaan manusia yang miskin dengan yang kaya? Sama. Di mana perbedaan manusia yang jahil dengan manusia punya ilmu? Sama. Kenapa sama? Kalau seorang kita yang jahil, siapa ini? Manusia. Khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ini seorang kiai, manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu kita bicara, samakah seorang kiai dengan seorang jahil? Bukan memandang kiai dengan alim dengan jahil, tapi manusia dengan manusia sama, enggak lebih. Maka Quran bicara laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, enggak usah cari kerja. Kalau ingin menjadi manusia adalah kita enggak usah cari, karena manusia itu telah dijadikan oleh Allah. Yang cari apa? Coba ayat yang lain. Yang kita cari adalah bukan indah dalam kejadian,
tetapi mencari indah di dalam penilaian. Bagaimana dinilai oleh Allah Ta'ala manusia itu indah? Kalau demikian, yang susah menjadi adalah penilaian. Kalau sudah bicara penilaian, sama dengan dia masih usaha. Kalau sudah masuk dalam usaha, sama dengan kita baru ada nilai. Satu. Yang kedua, siapa yang nilai dan apa yang dinilai? Yang menilai adalah kita, Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang dinilai adalah siapa? Kerja kita. Jamaah yang terhormat, kalaulah seorang manusia yang enggak begitu nikis, lalu kita bentuk dia sebagai panitia, lalu kemudian untuk mendapat nilai baik dan nilai menengah dan nilai dan terendah, kita lihat dulu adalah orang yang menilainya berapa bersih, berapa indah penilaiannya. Bahasanya, seorang juri dalam MTQ dinilai adalah sebagai peserta MTQ, dia juara 1 nasional. Tentu adalah seorang juri itu berapa kira-kira bahasa, berapa qiraah, berapa cara tajwidnya yang dikuasai. Penuh pemain yang dikuasai, maka sedikit kurang dia tahu. Kemudian ada juri juga di bawah itu, nilainya menurut itu. Di bawah lagi kita ngajarin anak-anak di rumah, kita ngajari apa? Kita ngajari tajwid. Berapa akan lahir tajwid anak yang kita ajari di daerah kita, di pesantren kita, di rumah kita, di mana tempat yayasan kita? Jawabannya berapa memang ahli yang menilainya. Kalau yang menilainya adalah memang ahlinya 50%, maka sama dengan paling-paling anaknya 50, lebih enggak ada. Tapi kalau memang yang ahlinya sekian, maka nambah lagi akan hasilnya. Kenapa? Karena yang dijadikan itu sesuai dengan kemampuan orang yang menjadikan. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, kita sekarang menilai. Yang menilai itu siapa? Allah. Apa itu Allah? Dan siapa itu Allah yang menjadi penilai? Umumnya kita nilai, kita anggap baik justru karena sudah hilang tidak baik. Kita katakan seorang itu kaya karena pada orang itu enggak ada lagi miskin. Kita katakan orang itu adalah kuat karena enggak ada lagi orang itu adalah lemah. Maka nilai kita siapa itu? Itu orang kaya. Kenapa nilai? Karena miskin pada dia enggak ada lagi. Itu orang alim. Kenapa? Kebodohan enggak ada pada lagi dia. Itu siapa? Itu orang taat. Kenapa? Karena maksiat tidak ada lagi. Kenapa itu? Itu orang mukmin. Kenapa? Karena kafirnya enggak ada lagi. Nilai ini adalah nilai manusia. Tetapi Allah yang menilai. Siapa itu Allah? Allah yang menilai hambanya. Bukan karena Allah Ta'ala yang menilai itu seorang satu zat yang alim, karena pada Allah sudah hilang jahil. Tetapi Allah menilai kita dengan sifat ilmunya. Alim Allah itu adalah kenapa Allah alim? Karena pada Allah enggak ada jahil. Alim seorang manusia, kenapa alim? Karena pada manusia sudah hilang jahil. Ini pasti. Lalu kita ini semuanya adalah manusia ini proud semuanya. Kenapa? Sudah dilalui S1, dilalui S2, dilalui Dr. S3. Habis itu enggak ada lagi titel, tapi titel karya, barulah mendapat prof. Kalau tulisannya sudah diberi nama dengan prof, apakah kita ragu apakah dia seorang doktor? Enggak usah ragu, karena enggak mungkin prof kalau di bawahnya enggak ada doktor. Apa dia doktor sudah S2? Enggak usah ragu, kalau enggak ada S2 enggak mungkin dia S3. Apakah S2? Kalau enggak S1 enggak mungkin S2. Maka karenanya dengan kalimat prof yang di bawahnya semuanya. Itulah yang dalam istilah Tastafi yang diajari. Awwaluddin ma'rifatullah. Manusia yang diharuskan mesti bekerja sebagai langkah awal mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita apa mengenal Allah Taala itu? Yang dikatakan mengenal, apakah ini? Tentu adalah kembali kepada definisinya masing-masing. Apa itu mengenal? Bukan mengenal itu tahu, bukan tahu itu mengerti, bukan tahu mengerti mengenal itu tepu. Semuanya itu bukan mana. Tetapi kalau yang makna Arab ma'rifah, istilah Arabnya mengenal bahasa yang lainnya, tahu bahasa yang lainnya, mengerti bahasa yang lainnya. Keempat-empat lughat itu maknanya apa? I'tiqadun jazimun
muwafiqun lil haqqi an dalil. Kita meyakini benda itu adalah ada, keyakinan kita 100%, yang kita yakini adalah sesuai dengan ada. Singkatnya apa? Kita diwajibkan mengenal Allah. Kenapa Allah diwajib kita mengenal? Kita mengakui ada karena ada. Bagaimana kita mengakui ada? Bagaimana ada? Saya ulangi. Kita diwajib mengakui ada Allah. Kenapa wajib kita mengakui ada Allah? Karena Allah itu ada. Bagaimana kita akui ada? Sesuai dengan mana ada yang ada pada Allah. Dua rumah yang bergandengan. Satu rumah, satu rumah. Rumah ini enggak kedengaran suara anak-anak. Rumah ini sepi juga, enggak kedengaran nama anak-anak, suara anak. Lalu kita nanya, Abu, Ustaz, Abi, kenapa rumah ini sepi? Dua-dua ini rumah enggak punya anak. Kalau begini sekadar yang memberi jawaban sudah tepat, sudah tepat. Yang kita pahami apa? Rumah ini enggak punya anak, rumah ini enggak punya anak. Padahal yang satu rumah ini enggak punya anak, enggak ada lagi anak, sudah semua selesai. Rumah ini enggak punya anak, enggak pernah punya anak, dia dari permulaan. Ini perbedaannya. Istilahnya enggak punya anak. Kenapa? Sudah semuanya sudah menjadi prof keluar negeri. Dia kok sendiri. Ini enggak punya anak dari bayi kawin sampai sekarang dia belum punya anak. Yang kita anggap sama, rumah ini enggak punya anak, cara enggak punya anak juga sama. Ini belum dianggap itu makrifah. Karenanya kita mengakui Allah manusia itu ada. Dan juga kita mengakui pertemuan kita malam ini juga ada. Sudahkah aman manusia yang mengakui Allah Ta'ala ada sudah aman? Tidak aman. Sebelum adalah kita mengakui ada itu sesuai dengan ada. Bagaimana sesuai ada dengan ada? Kita ada karena sudah hilang tidak ada. Jawabannya Allah ada kenapa? Karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Logis saja gitu. Kenapa kita akui malam ini ada? Karena sudah hilang cara tidak ada. Kenapa kita akui Allah itu ada? Karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Aman. Kenapa kita katakan orang ini alim? Karena pada dia sudah hilang bodoh. Kenapa kita katakan Allah itu alim? Karena pada Allah enggak ada bodoh. Begitulah kira-kira itu i'tiqadun jasimun muwafiqul lil haq. Ini yang dituntut dalam pandangan agama dan inilah yang memberi penilaian. Kalau memang zat segini yang memberi penilaian, kerja kita bagaimana supaya mendapat nilai baik. Maka karenanya Allah mengangkat apa jalan dan jalur untuk menempuh nilai. Mencari kejadian enggak usah cari, mencari penilaian harus masuk dalam usaha. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Barulah manusia itu menjadi penilaian, bukan lagi adalah indah dalam kejadian. Manusia ini hamba dalam kejadian dan manusia ini pula hamba dalam penilaian. Beda hamba dalam kejadian dan beda pula hamba dalam penilaian. Muhammad itu hamba juga, kita juga hamba juga, sehingga tergambar sama. Saya hamba, Muhammad itu hamba. Saya hamba, Isa itu hamba. Kami hamba, Musa itu hamba. Tetapi apakah hamba yang ada pada Muhammad? Allah mengatakan hamba kejadian atau hamba penilaian? Lihat saya dalam memberi penjelasan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Begitu ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa beliau mengatakan? Saya pada malam ini merupakan adalah perasaan yang sangat terharu. Kenapa ya Rasulullah? Ya Rasulullah terharu karena saya pada malam ini diakui oleh Allah sebagai hamba. Sebelum Isra apakah Muhammad bukan hamba Allah? Hamba dalam kejadian. Tapi malam Isra adalah hamba dalam penilaian, dalam pengakuan. Kalau demikian untuk memang hamba nilai yang baik, supaya ada penilaian adalah dua. Yang pertama, yarfa'illahu alladhina amanu, masuk dalam iman. Dalam iman, sebelum iman hamba sudah diakui dan adanya. Sesudah asyhadu wa asyhadu hamba apa? Hamba penilaian. Kalau begitu adalah kalimat penilaian itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, baru hamba dalam penilaian alladzina amanu. Sudah iman aman, baru ujung walladzina utul ilma, baru darajat. Kalau demikian adalah manusia di atas manusia itu hamba di dalam kejadian.
Masuk dalam iman, hamba di dalam penilaian. Masuk dalam ilmu, hamba juga di dalam menilai. Kalau demikian, mendapat ilmu sudah tahap yang ketiga. Hamba dalam kejadian, hamba dalam pengakuan mukmin, hamba satu tahap kedua dalam pengakuan karena dia adalah satu dua. Tidak mungkin akan mendapat utul ilma kalau dia enggak masuk di iman. Bukan dalam artian sudah iman, sudah cukup, tapi belum juga. Umumnya kita yang ada malam ini adalah manusia yang mukmin. Lalu kemudian para semuanya orang itu para mukmin. Tetapi kenapa Allah Ta'ala menyatakan lebih orang alim dengan orang yang bukan alim? Yang bukan alim itu mukmin juga. Tapi menunjukkan adalah pada kita yang bukan orang punya ilmu, kelebihan satu aja, iman. Pada manusia yang telah punya ilmu, kali kedua sudah dia al-alim, al-allamah. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, dengan jalan yang demikian maka manusia ini adalah indah dalam kejadian, tidak mesti dia akan indah di dalam penilaian. Yang pada akhirnya apa? Kita harus mencari indah di dalam penilaian. Kenapa indah dalam penilaian yang kita cari? Karena kita pada satu saat akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dan para hadirin sidang jemaah yang terhormat, berapa nilai yang akan diberikan oleh Tuhan? Dan apa penilaiannya yang akan diserahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita? Yang pertama kita ingat yang bahwa kita ini adalah dinilai oleh Allah. Orang yang menilai jauh lebih daripada memang biasa kita. Berapa banyak mendapat penilaian dan apa yang diserahkan sesudah mendapat nilai. Penilaian, berapa lama memberi penilaian, berapa banyak diberi penilaian, apa ujungnya sesudah mendapat nilai. Sama dan para peserta majlis tasawuf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penilaian pada seseorang manusia, tidak ada seorang pun yang tidak mengharapkan dalam kerja untuk mendapat nilai. Tidak ada seorang pun di dalam bekerja yang tidak mendapat imbalan. Dan tidak ada pula manusia itu mendapat asal-asalan imbalan. Kalau masih ada nilainya 10 dengan 8, milik 10. Kalau memang nilainya ada 100 dan kemudian 100, kita minta 200. Kalau nilainya hari ini dengan sebulan, kita sebaiknya hari ini. Maka ini yang kedua diikat dengan das pertama. Das yang pertama tasawuf. Berapa mendapat nilai dan kapan mendapat nilai dan jumlah berapa indah mendapat nilai. Juga di dalam ilmu sufi, dalam ilmu akhlak dinyatakan. Apa dinyatakan? Berapa indah, berapa usaha Allah lakukan pendekatan kamu kepada Allah, sedemikian itulah mendapat adalah imdad. Bihasabil isti'dad urudul imdad, bihasabil isti'dad. Itu sudah sufi. Apakah itu Quran? Bukan. Apakah itu hadis? Bukan. Mukhalafah dengan ayat Quran dan hadis? Tidak. Kalau demikian yang bukan ayat Quran ditafsir dengan bahasanya lain, kenapa? Pengalihan dari bahasa Quran kepada bahasa lain, pengalihan daripada bahasa hadis kepada bahasa lain. Enggak usah kita nanya dulu masa Rasulullah ada belajar sifat 20, enggak ada. Kenapa sekarang sifat 20 diajarin? Apa ada masa Rasulullah? Tidak ada. Buka sejarah Rasulullah mengajar wujud qidam, ada? Tidak ada. Kenapa juga harus ada? Jamaah dan pengajian yang saya muliakan. Kalaulah umpama saya ini adalah kadang-kadang sewaktu-waktu ada ke Medan, dan pada hari ini baru saya sampai di tempat Abi, pada tempat almarhum, lokasi almarhum Dengku Haji sudah. Kemudian tempat dasar almarhum Abi Kemala. Tapi kalau bukan hari ini yang diundang saya untuk acara perkawinan pesta Abi, diundang ke Tanah Luas yang terhormat, pesta pada hari ini. Setiap surat undangan itu dibuat adalah sket Jalan Banda Aceh Medan. Kemudian turun di Simpang Mencirim, balik kanan balik kiri ada satu masjid. Kemudian ada satu kira-kira pompa bensin. Sudah itu ada komplek Dayah Abu Kemala.
Apa ujung? Inilah rumah yang dituju. Yang dibuat itu aliran semuanya, yang dibuat sekat itu yang ingin saya tanya pada Bapak, untuk siapa? Pak? Kesawah apa yang pegang sekat? Kurung yang gampung habis, yang pegang sekat pun kamu yang luar. Punya kurung depan rumah habis nyok sekat, ke pun nyok sekat behan roja. Rupanya habis nak ambil anggap ngoin kamu ini kan. Kalau kita yang dekat dalam tidur kita berangkat masuk ke rumah, enggak usah pakai sekat. Tapi kalau berangkat dari Aceh, mau turun di mana? Sudah ada sekat. Ya ini lorong Mencirim. Ya ini komplek Abi Kemala. Sudah ada sekat di tangan, nanya lagi. Turun Quran, innani anallah la ilaha illa ana, enggak usah nanya, Rasulullah maklum. Kemudian sampai hari ini innani anallah, enggak pakai mufassirin, enggak ada orang yang wujud kidam. Tahu kita? Tidak tahu. Pasal Aceh kalian nak sekat-sekat tajam tu hang tak tahu pula tajam sekat. Maka jangan marah orang yang buat sekat. Bahkan terima kasih untung ada sekat Bapak. Begitu kira-kira. Jangan marah kepada wujud kidam. Kalau enggak ada wujud kidam sama dengan innani anallah, enggak tahu. Kemudian enggak tahu adalah huwal awalu wal akhiru, sudah ada itu. Huwal awalu wal akhiru, apa itu? Allah yang awal, Allah yang akhir. Paling-paling kita anggap ketimbang dengan yang lain duluan Allah. Ketimbang dengan yang lain adalah penghabisan Allah. Begitu yang kita anggap. Memang begitu mana? Datanglah orang yang buat innani anallah. Kemudian datang juga yang memberi penjelasan huwal awalu wal akhiru. Apa dikomentari? Al-Qidam. Dikomentari apa? Al-Baqa. Lalu diberi definisi apa itu qidam? Nafiyul adam as-sabi' lil wujud. Dan apa itu baqa? Nafiyul adam al-lahi' lil wujud. Sama dengan kenapa Allah itu ada? Karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Kenapa Allah itu ada? Karena pada Allah tidak akan datang tidak ada. Kita meyakini ada Allah, kenapa? Yakini Allah, kita yakini ada karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Berapa lama Allah itu ada? Selamanya, karena pada Allah tidak akan datang tidak ada. Tetapi pada kita ini adalah hari ini ada, kemarin enggak ada. Hari ini ada, mungkin besok diambil balik oleh Allah Taala, tidak ada. Kesimpulan, berapa lama kita ada? Kapan kita ada? Sebelum hilang tidak ada, kita tidak ada. Berapa lama kita ada? Selama belum datang tidak ada. Allah itu ada. Kenapa ada Allah? Bukan karena hilang tidak ada. Berapa lama Allah ada? Tidak menunggu akan datang tidak ada. Kenapa enggak nunggu datang tidak ada? Karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Ya kan? Wujud ada Tuhan. Mustahil ada apa? Wujud ada Tuhan. Mustahil tidak ada. Yang mudah mustahil tidak ada. Artinya tidak mungkin datang tidak ada. Kalau begitu masih perlu diperdalam. Apa juga mana mustahil tidak ada? Pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Tidak ada yang mana tidak ada pada Tuhan. Tidak ada sebelum ada tidak ada. Dan tidak ada sebelum ada tidak ada. Kalau tidak ada ini yang tidak ada pada Allah, hanya Allah dalam posisi ada. Kita mau tanya, perlukah Allah dijadikan? Untuk apa dijadikan? Kalau dijadikan barang sudah ada. Kalau memang sudah ada itu, perlukah tempat dari mana dia jadi? Tidak perlu juga di mana jadi. Kalau barang tidak ada, tidak perlu dijadikan. Perlu tanya kapan ada? Enggak perlu nanya kapan ada. Kalau memang dia sudah ada, perlu tanya dari bahan apa dia? Enggak perlu nanya. Hajat ada yang pajanna, panna, kibana. Bahkan karena semuanya itu adalah pajanna, kapan ada, menunjukkan ada diadakan. Di mana ada, menunjukkan adalah di mana diadakan. Bagaimana ada? Menunjukkan ada bahannya. Enggak mungkin masjid segini indah kalau enggak punya bahan. Masjid takarrub begini, lukisannya ada, semuanya adalah ala Aceh asli, khas Aceh. Kenapa ini jadi potongan-potongan semuanya? Masjid takarrub yang jadi atau bahan yang ada pada masjid? Bahan yang ada pada masjid yang jadi perubahan. Yang ada modelnya. Tanpa model, tanpa kayu, tanpa semuanya, enggak ada model. Dulu almarhum adalah maksud di sini ingin mendirikan masjid takarrub. Waktu beliau ingin mendirikan masjid takarrub, enggak perlu tanah, enggak perlu lokasi. Dalam dada almarhum Abu Kemala sudah ingin mendirikan masjid takarrub. Waktu itu belum dibangun masjid takarrub, enggak perlu lokasi. Kalau saya tanya sama Bapak, kenapa enggak perlu lokasi? Kalau Bapak jawab, kenapa?
karena belum ingin dijadikan masjid. Cuma dalam ingatan beliau masjid takarrub. Kemudian keputusan panitia dilakukan adalah peletakan batu pertama pada tanggal Pulin hari H. Pada waktu itu barulah beliau menyatakan ini tanahnya di mana, lokasinya di mana. Tanya yang kedua, kenapa beliau menanyakan di mana lokasi? Untuk mendirikan masjid atau untuk memasukkan besi, tiang, pasir dan batu? Keperluan kena pertama masjid, kena pertama kena batayan. Sama dengan bukan masjid yang perlukan lokasi. Yang perlu lokasi adalah bahan masjid, batunya, pasirnya, besinya, semennya. Tanpa semen gampang, enggak perlu lokasi buat masjid, modal di otak aja. Lalu kalau Allah enggak punya bahan, perlukah Allah duduk di langit? Coba jawab. Kepa tempat duduk lagi luduan duduk atau kursi punya luduan hana atau hana tuliuk kuat ada nak duduk angin ni tengok. Begitulah Allah Ta'ala enggak perlu duduk, satu. Yang kedua harus duduk di langit. Kenapa? Sebelum Allah menjadikan langit, Allah di mana? Duluan Allah ataupun duluan dijadikan langit baru Allah datang kemudian? Sebelum Allah mempernampakkan lahirnya alam, Allah Ta'ala sudah ada sebagai pencipta. Kalau memang Allah duduk datang aras sebelum dijadikan aras, dia di mana? Padahal kalam Allah sumastawa ala arsy itu kadim. Begitu kata sumastawa ala arsy sama dengan alam itu sudah ada, aras sudah ada. Kalau begitu saja apa namanya? Yang duduk di dalam masjid ini diberi nama dengan tasdafi, ini jirmon. Sesudah jirmon itu sebelumnya dia jismon. Apa jismon itu? Adalah terkib min wahid ilah. Susunan satu dengan satu. Justru karena dia ada susunan, maka dia itu dikatakan jisim. Nih Pak, maaf Pak. Yang orang cekun dimpan aku. Ini ada bahannya, ada tepungnya, ada pisangnya, ada memang kelapanya, ada memang daun pisangnya. Kita pindah satu-satu, pindah tepung, pindah. Hapus yang kedua, hapus, pindah kelapa, pindah. Kemudian pindah telur, pindah daun, pindah. Tinggal apa? Perlu tempatnya. Panitia menyatakan, ibu malam besok tolong bawa dimpan 20. Sudah perlu tempat taruh dimpan? Tak perlu. Sesudah datang ke pasar beli bahan baku, beli tepung, lu tanya, saya sudah buat Pak Ustaz, taruh di mana? Di piring atau taruh di kotak? Yang memerlukan piring dan kotak, dimpan atau bahannya ada pada dimpan? Tolong Pak jawab. Bahan. Allah punya bahan. Kalau Allah enggak punya bahan, kenapa harus duduk di aras? Logika aja pikir. Kalau kita akui punya bahan sama dengan Allah Ta'ala, duduk sama dengan Allah Ta'ala, itu bukan ahad. Sudah ada unsur di dalamnya. Hukumnya apa? Terserah Bapak jawab saja. Tapi kalau kita akui Allah duduk dan tahara, berarti Allah punya isim, punya bahan. Kalau Allah punya bahan sama dengan Allah tidak terkib, tidak ada ahad lagi. Kenapa? Karena wahid mana wahdaniyah la ta'addudah. Jadi enggak punya bahan, yang jadi enggak ada banding. Kan begitu istilahnya nafika mutasil dan mufassir. Bapak-bapak dan saudara jemaah yang terhormat, sudah sampai kita ke situ meyakini tentang ada Allah, sudah i'tiqadun jazimun muwafiqun lil haq, sudah sah. Enggak mungkin dia jadi muwahhid, enggak mungkin jadi ma'rifah, belum bisa dia selesai semuanya kalau belum hilang 4 perkara. Pertama, hilang jahil total. Yang kedua adalah hilang apa? Hilang kira-kira sesudah jahil, hilang syok 2. Kemudian adalah hilang dan 3. Hilang jahil, hilang syok, hilang dan, baru sampai kepada ilmu ma'rifah. Tanpa hilang jahlun, ma'rifatun tidak akan ada. Tanpa hilang syakun, ma'rifatun belum ada. Tanpa hilang danon, ma'rifatun belum ada. Apa itu danon? 51% sampai 99,9. Keyakinan kita meyakini begini, kebenarannya 90% danon. Kita yakin Allah itu ada. Di mana? Sekarang di langit. Ada itu Allah ada. Bagaimana Allah adalah? Dia begini. Sama dengan itu meyakini dia ada, tapi dia bukan dhanni, bukan ilmi, tapi dhanni. Dhanni salah dalam akidah. Beda dengan furu'. Dalam furu' adalah cukup dengan dhan. Apabila tidak mukhalafah dengan adalah yang betul. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, maka oleh karena yang demikian kita meyakini Allah Ta'ala itu ada
Kenapa juga kita yakini Allah ada? Karena kita adalah Allah itu sudah ada. Sudah. Setiap sesuatu yang ada itu punya tempat. Maka dia tempatnya sekarang di sini, dia di sini, dia di sini. Kalau dia punya tempat sebelum dijadikan alam ini, apakah enggak ada Allah? Sebelum Allah menjadikan alam ini, Allah sudah ada. Kalau enggak ada Allah, siapa yang jadikan? Kalau kita nanya waktu itu belum ada alam, kita menanya Allah di luar, di dalam, di atas, di bawah, dekat, jauh, kecil, besar. Jawabannya apa? You kalau pegang masjid, di luar masjid, pergi dalam masjid itu. Enggak ada luar dalam. Sebelum buat masjid, lantai atas atau lantai bawah, enggak ada. Sebelum Allah menjadikan alam, enggak ada di luar, enggak ada di dalam. Jadi sesudah Allah menjadikan alam, baru Allah di dalam. Sedangkan infak wa anfiqu boleh jadi wajib, boleh jadi tidak wajib. Boleh jadi barang itu wajib, artinya kita melakukan perniagaan, usaha wajib zakat. Kita melakukan pertanian padi, usaha wajib zakat. Kita melakukan usaha beternak 40 wajib zakat. Kita berusaha perusahaan yang lain, kadang-kadang ada yang kena zakat. Sama dengan Allah memerintahkan anfiqu mimma razaqnakum. Barang yang telah saya berikan itu adalah Allah memerintahkan memberikan dengan cara tayyibat, barang yang bagus kita berikan. Karena wala tunfiqu, jangan sengaja kamu memberikan infak barang yang tidak bagus. Kenapa barang yang tidak bagus jangan memikir di situ kita berikan? Karena walastum bi akhirihi. Yang kita kembalikan kepada Allah adalah yang bagus. Kenapa? Karena Allah yang berikan yang tidak bagus kita enggak terima. Adat urang Aceh engkau. Boh kita ke baik pada thau. Pakan baik pada thau kamu kerja ke karena dia lebih pada thau kerau ke hang kedung. Itulah itu biasa. Walaupun sanggup dengan tidak sanggup kita kerja. Cari aja di mana wang yang ada pecahan 2000. Padahal kita lebih mampu. Karena Allah tiap hari memberikan kepada kita dengan penghairan yang sedikit. Allah kenapa hari ini sikit untuk kita mengharapkan panjang. Satu. Yang kedua adalah kita infak kepada Allah Ta'ala itu menyimpan. Walaupun ada istilah orang. Kenapa yang ini Bapak kasih? Kenapa enggak itu? Itu tinggal untuk saya sendiri. Kenapa Bapak enggak berangkat haji? Enggak ada. Harta yang saya jual itu. Oh, kita bicara. Perbanyakkan olehmu daripada menyebut nama Allah Ta'ala. Tidak 1000, 10.000 pun diperintah. Tidak 10.000, satu kali juga ada nilai. Jadi putarannya bukan karena jumlah nilainya yang 1000, 10.000 yang terlarang. Caranya baca, kalau satu salah, satu pun jangan. Apalagi 1000. Dan istilah itu saya enggak ngerti. Apa itu arti 1000? Saya enggak ngerti. Kemudian kalau dah disampaikan, kamu, saya, kamu. Saya rasa hal itu, saya rasa kita lebih baik nanya dulu, apa maksud kamu, saya, kamu. Kalau kamu, saya, kamu hendak kerja Pak Patinya, kalau Pak Pati kamu tahu saya lalu nengku. Kagejok juga lewat Pati. Ada embal ke mana ku. Tetapi Pak Pati hanya palung kan ke gelantah warnanya nengko. Pak Kricin, Pak Pati, long ya betul apa nengko. Menyotro bandingkannya Pak Kri. Nyan menyoleh nyan kan hendak pupun nengko. Pegah Allah, pegah Nabi. Lun adalah ni utusan Allah Taala. Pegah roh innani. Pegah Tuhan anallah. Tapi dia coba Nabi Pak Kri. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sebagai tugas Rasul adalah insanon uhiya ilaihi wa umira bitablighi ma umira bitablighi. Tetapi menyatukan antara orang yang perintah dengan orang yang berangkat secara sangat mungkin. Maka karenanya ingat dulu makna itu kita tanya dulu. Jangan kita bicara yang lain dulu. Anta, ana, anta. Lung, drone, lung. Apa makna lung, gada, lung? Lung, gada, lung. Engkau saya. Kalau menyatakan engkau saya jadikan, salahnya apa? Engkau itu saya jadikan. Kalau enggak ada saya menjadi enggak ada engkau.
Yang kaya akah, yang kaya long ke kelirun doa. Artinya saya yang memberi modal kamu. Tapi kalau kaya kamu, kaya saya, kenapa mati kita dan ambil pusaka oleh anak? Mati orang itu enggak boleh diambil. Yang dipegah kaya akah, kaya long, dia ambil umumnya jok kalian hilang untuk apa? Padahal Ali karamallahu wajah menyatakan apa? Kanallahu wala syai'a ma'ah. Allah itu ada tapi tidak ada terkait sesuatu, enggak ada zaman, enggak ada tempat, enggak ada kaifiat, enggak ada. Kapan? Dulu, sekarang wa huwal ana ala ma alaihi kana. Sekarang juga begitu. Kalau demikian kita meyakini Allah itu ada. Bagaimana? Tidak tahu. Sudah betul. Allah itu ada di mana? Tidak ada tempat. Tahu? Betul. Jangan kita anggap kamu masih bodoh. Nanya Tuhan di mana, enggak tahu tempat. Orang enggak punya tempat, kita bicara enggak ada tempat. Itulah yang okey. Orang tidak punya tempat, kita katakan di mana rumahnya? Enggak ada. Apa pendidikannya? Tidak ada. Apa kerjanya? Tidak ada. Dia enggak punya ilmu, dia enggak punya pendidikan, dia enggak punya tempat. Tetapi dia enggak punya tempat. Mana? Dia di sini. Cari enggak ada. Kalau kita cari Allah di mana? Seakan berarti Allah punya tempat. Kalau dia bagaimana Tuhan? Saya enggak tahu. Kalau enggak tahu kenapa ngakui? Para jemaah yang terhormat, karena Allah sendiri telah mengatakan saya ada. Kalau demikian yang diajari oleh Tastafi apa? Apa yang sudah ada kita adalah mengkaji supaya ada yang sudah ada kita bisa mengerti bagaimana ada yang semestinya. Mungkin di dalam kajian kita pada malam ini